Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Irmayanti dengan NIM 702001220011. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi makro. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sakarida yang artinya gula. Karbohidrat ialah sumber energi utama tubuh, yaitu suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat berasal dari tumbuhan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jenis karbohidrat terbagi jadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas yang pertama, monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena terdiri hanya atas beberapa atom karbon dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat yang lain. Yang kedua, disakarida, karbohidrat yang terdiri atas dua jenis monosakarida dengan menghilangkan molekul airnya. Yang ketiga, gula alkohol, bentuk alkohol dari monosakarida. Yang keempat, oligosakarida, gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Yang pertama, polisakarida, senyawa polimer yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan molekul monosakarida yang mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida. Yang kedua, polisakarida non-pati atau serat. Ada dua golongan serat, yaitu tidak dapat larut dan yang dapat larut dalam air. Serat yang tidak dapat larut dalam air adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat yang larut dalam air adalah pektin, gum, mukilase, glukan, dan algal. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama, sumber energi, melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran fases di dalam hapar, berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Yang kedua, fungsi karbohidrat di dalam hidangan. Pemberi rasa manis pada makanan, memudahkan pemberian bentuk pada makanan. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Hasil olahannya yaitu bihun, mie, roti, biskuit, tepung-tepungan. Akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Akibat kekurangan, yang pertama, kekurangan energi protein. Penyakit ini pada dasarnya terjadi karena kekurangan energi dan protein disertai dengan susunan hidangan yang tidak seimbang. Yang kedua, hipoglikemia. Penyebabnya penggunaan suntikan insulin yang berlebihan, penggunaan alkohol infeksi, kondisi bawaan, gagal ginjal, kekurangan hormon atau enzim, kurangnya pasukan gula dalam tubuh, efek dari obat-obatan yang diberikan penderita diabetes. Ciri-ciri penderita yaitu tubuh berkeringat dingin, tubuhnya lemas, denyut nadi begitu cepat, mengalami kecemasan, merasa selalu lapar. Kebutuhan karbohidrat pada umumnya. Asupan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 45% dari total kalori. Jika kebutuhan kalori kita sebesar 1,800 kcal, maka karbohidrat yang dibutuhkan adalah 800-900 kcal atau sekitar 200-225 gram. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 protein. Pada umumnya, orang dewasa sehat dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sekitar 300-400 gram per hari. Saat menjalani diet, asupan makanan karbohidrat dapat dikurangi hingga setengahnya menjadi sekitar 150-200 gram. Gejala umum, tubuh gemetar, kulit basah, detak jantung lebih cepat, mengalami kecemasan, sering berkeringat, kelaparan, cepat marah. Gejala seriusnya yaitu kesulitan dalam berpikir, kebingungan, sakit kepala, kejang, koma pada akhir setelah penderita mengalami koma atau kehilangan kesadaran yang signifikan. Kematian dapat terjadi.
Pengobatannya yaitu pada pasien dalam keadaan sadar, berikanlah asupan glukosa seperti teh manis, jus, jeruk, atau makanan manis. Pada pasien dalam keadaan pingsan atau koma, berikan asupan glukosa dextrosa secara intravena. Kedua, divertikulosis adalah kelainan pada usus besar di mana usus besar terjadi luka atau lubang-lubang kecil yang disebabkan oleh hilangnya mukosa yang melindunginya. Penyakit ini terjadi karena kurangnya konsumsi serat. Akibat kelebihan, yang pertama obesitas atau kegemukan adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Yang kedua, laktosa intoleransa, masalah yang terjadi pada pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menerima laktosa, yaitu salah satu bentuk gula yang terdapat pada susu dan produk olahannya. Makanan sumber laktosa, yang pertama susu, produk olahan susu, keju, es krim, mentega. Dua, makanan lain, kue, biskuit, coklat, permen, bumbu salad, kentang goreng, siap saji, dan lain-lain. Kelainan karbohidrat yang disebabkan kebiasaan buruk. Karies gigi disebabkan oleh sisa makanan di sela gigi oleh bakteri dalam rongga mulut diubah menjadi zat tertentu dalam suasana asam. Yang paling berpengaruh adalah sukrosa atau gula pasir. Ciri-ciri. Yang pertama, sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama pada malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, terdapat keton dalam urin, lemas, pandangan kabur, luka sulit sembuh, sering mengalami infeksi pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih.